Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyad Ahmad Pamudito dengan NIM 13031940077 dan teman saya Arif Zaki Muhammad dengan NIM 130319471. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan sebuah tugas PKM yang berjudul Bisnis Kuliner Bertopping Samyang. Nah, ini pertama-tama apa sih namanya? Covernya, terus ini daftar isi. Daftar isinya tuh, ya ini daftar isinya. Terus bab 1 pendahuluan. Nah, sini kita buat judul programnya Bisnis Kuliner Bertopping Samyang, yaitu makanan bagi pecinta mie dan pedas. Terus latar belakangnya, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk 240 juta jiwa, yang mana mayoritas penduduk Indonesia tersebut sangat menyukai yang namanya makanan mie. Dan di PKM kali ini, kita membuat inovasi yang berlatar belakangan kesukaan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu mie. Dan juga penduduk Indonesia itu juga suka makanan yang pedas. Dan di kesempatan kali ini juga kita membuat inovasi mie mie-nya yang pedas, yaitu mie samyang. Nah, kalau nggak tahu mie samyang itu apa, mie samyang itu merupakan mie pedas yang berasal dari Korea, yang mana pada akhir-akhir ini tuh kayak sering viral gitu di sosial media, sering dibuat challenge. Nah gitu, dengan latar belakang kayak begitu, kita ingin membuat makanan yang tema utamanya itu mie samyang, tapi dicampur dengan makanan fast food yang macam-macam kayak burger, roti, terus atau enggak martabak, pizza. Nah, terus ini mengapa kami memilih mie samyang? Karena menurut kami, seperti yang tadi saya bilang, masyarakat Indonesia selain mereka menyukai makanan yang pedas, mereka juga gemar mengkonsumsi mie instan. Nah, dengan mayoritas masyarakat Indonesia gemar mengkonsumsi mie instan, nah kami berdua di sini mencoba untuk inovasi yang baru untuk membuat sebuah bisnis kuliner, yang mana dicampurkannya favorit makanan Indonesia dengan makanan-makanan fast food, yang mana makanan fast food itu juga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Jadi kami berharap dengan adanya percampuran dua makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia, kita dapat membuat bisnis yang bisa menghasilkan omset yang besar. Dan juga kita juga bisa membuat pasar baru di dunia perkulineran Indonesia. Nah, terus ini kan apa nih? Apalagi kami akan mengemas mie samyang tersebut ke dalam makanan yang juga biasa laku di pasaran. Nah, seperti saya bilang, dan kami pikir itu merupakan suatu bisnis kuliner yang unik, yang tentunya nanti akan kami jual makanan bisnis kuliner kami ini dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk perumusan masalahnya, yang pertama tuh mencoba peluang bisnis di bidang kuliner. Mengapa kita memilih bisnis di bidang kuliner? Karena menurut saya sendiri, kuliner itu merupakan suatu benda yang gimana yang inilah yang cepat habis, kayak dia tuh manusia tuh pasti membutuhkan benda tersebut. Jadi kalau misalnya bendanya cepat habis, otomatis kan manusia terus mencari benda tersebut. Nah, kalau misalnya kita buat usaha di bidang kuliner, otomatis masyarakat masyarakat mencari kuliner tersebut. Ya gini lah contohnya, kan makanan tuh cepat expired, beda kayak baju. Kan kalau baju misalnya masyarakat Indonesia tuh cuma beli kayak setahun sekali atau sebulan sekali. Kan kalau makanan masyarakat bukan Indonesia sih, masyarakat manusia itu membutuhkannya tuh kayak tiap saat gitu. Jadi kalau misalnya kita buat bisnis kuliner, bidang kuliner, peluang bisnisnya tuh lebih besar omsetnya. Terus yang kedua, membuat bisnis kuliner sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lidah masyarakat Indonesia itu mayoritas mensukai makanan yang pedas, dan juga selain itu masyarakat Indonesia juga mengkonsumsi mie instan dan juga fast food. Nah, dengan membuat membuat bisnis kuliner yang kayak gini, kami berharap ini bisa menghasilkan omset yang besar bagi kami. Terus yang ketiga, membuat sebuah inovasi bisnis kuliner yang unik. Nah, ini juga nih bisnis kuliner yang unik, karena menurut kami itu mie samyang dicampur dengan
makanan-makanan fast food seperti burger, martabak, atau pizza itu merupakan sebuah inovasi kuliner yang unik yang merupakan sesuatu hal yang baru di dunia bisnis perkulineran di Indonesia. Terus tujuan programnya yang pertama tuh membantu menambah aneka menu yang bertujuan menambah selera pembeli. Terus yang kedua, sebagai metode konsumsi baru bagi orang yang menyukai mie. Nah, yang ketiga, masukkan produk topping mie yang baru. Nah, terus yang ini terakhir dari pendahuluan, luaran yang diharapkan. Produk kuliner bertopping samyang ini kami harap dapat diterima di masyarakat dan mampu menciptakan pasar baru dalam dunia perkulineran Indonesia dan juga dapat meningkatkan selera para pencinta mie dan pedas. Jadi itu kami berharap untuk para masyarakat Indonesia yang gemar akan mie dan pedas, jadi itu nggak bosen, jadi nggak makan cuma mie doang gitu. Jadi kita buat inovasi baru kayak mie, kayak burger, terus dalamnya dicampur mie samyang. Terus atau enggak kita buat pizza yang mana pizza biasanya toppingnya pakai apa sih, biasanya pizza pakai sosis gitu-gitu kan. Terus ini kita ganti pakai mie pedas biar kayak inilah meningkatkan selera buat masyarakat Indonesia itu lebih nggak bosen lah kalau misalnya konsumsi mie ada campuran-campuran terbarunya gitu. Terus ini yang bab 2, gambaran umum rencana usaha. Gagasan kegiatan usaha. Bisnis makanan yang kami buat di sini adalah makanan yang terbuat dari bahan dasar utama mie samyang. Dan seperti yang saya bilang tadi, mie samyang itu merupakan mie pedas yang berasal dari Korea, yang nantinya mie samyang ini akan kita taruh di dalam makanan fast food seperti burger, martabak, pizza, dan lain-lain. Jadi itu nanti kita akan mengganti topping-topping dari fast food dengan menggantinya dengan mie samyang. Nah, kami dapatkan apa nih namanya? Ide ini tuh sebenarnya dari food vlogger di YouTube yang sering banget tuh kayak buat samyang challenge. Nah, samyang challenge tuh viral kemana-mana. Jadi kami berpikir kenapa sih sesuatu yang viral ini kita buat usaha, tapi usahanya tuh dengan inovasi yang unik. Jadi kan otomatis masyarakat Indonesia yang tadinya udah termindset dengan yang termindset dengan sesuatu hal yang viral, jadi mereka tuh kayak lebih tertarik gitu sama gagasan yang kita buat ini. Terus yang ini yang peluang pasar. Produk bisnis yang kami buat memiliki prospek usaha yang cukup besar dan tentunya juga menjanjikan. Karena menurut pandangan kami, bisnis seperti ini belum terdapat di Indonesia. Selain itu, bisnis makanan yang kami buat itu mempunyai keunikan dan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Terus yang bab 3 lo yang jelasin, Cak. Ya, gue aja deh. Kalau metode pelaksanaannya, pembuatan bisnis ini kami buat sedemikian unik. Yang pasti kesesuaian dengan anak muda. Jadi bisa aja buat burger, beefnya diganti sama samyang, atau buat yang kayak dibilang tadi, pizza. Jadi metode pelaksanaannya kalau burger, samyangnya itu dicampur sama telur, terus dibentuk bulat seperti beef. Nah, lalu dipanggang, habis dipanggang dibuat seperti burger pada biasanya gitu. Lalu kami buat itu untuk yang menggugahnya untuk anak-anak muda yang di Indonesia. Jadi anak-anak muda yang sering keluar itu bisa datang ke tempat pelaksanaan usaha kami gitu. Gitu. Terus biaya dan jadwal kegiatan pada saat pembelian alat dan bahan, jadi alatnya itu tapi tidak dihitung karena
sudah ada di rumah. Jadi bahannya seperti roti, mie, telur, sama lain-lainnya tuh kira-kira 60.000. Terus transportasi, uang bensin atau uang ongkos capek gitu, itu 15.000. Terus lain-lain parkir atau print untuk promosi itu kira-kira 10.000. Terus jadwal kegiatan, proses kegiatan kelompok kami berlangsung kurang lebih 7 hari. Jadi saya ke bawahin. Jadi pada tanggal 25 kami mulai perancangan pembuatan sampai tanggal 26. Lalu tanggal 27 pembelian semua alat atau bahan. Lalu tanggal 28 itu percobaan pembuatan burger samyang. Terus tanggal 29 kami pembuatan laporan ini sampai tanggal 31. Lalu perbaikan pembuatan laporan tanggal 3 April. Ini lampiran kelompok. Ini Rasya sebagai ketua. Ini saya sebagai ketua. Terus ini saya sebagai anggota pelaksana 1. Udah selesai. Udah selesai. Nah, itu mungkin sekian presentasi kami dari kelompok berapa kita? Kelompok 18 tugas konsep teknologi tentang PKM. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.